Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bapak Ibu didoakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke Mekah bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan setiap tahun bisa pulang ke Indonesia. Amin. Amin Pak, amin. Amin. Ibu amin Bu ya. Masya Allah, supaya ketemu sama keluarga. Masya Allah. Dan semuanya didoakan masuk surga. Masya Allah. Siapa namanya? Namanya siapa? Raihan. Faroihu wa roihanu wa jannatu na'im. Subhanallah. Jadi aroma raihan masuk surga. Subhanallah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang punya anak ini senang sekali ya? Ada bapaknya di sini? Masya Allah, Masya Allah. Raihan itu aroma surga, Masya Allah ya. Saya doakan bapaknya masuk surga. Ibunya dari sini? Alhamdulillah. Mana ibunya? Oh, Masya Allah. Saya doakan masuk surga Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini ada pandangan yang indah sekali, yaitu surat Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Nanti bacanya nanti aja. Ceritanya begini. Umar ibnul Khattab ternyata pada hari itu kelaparan, lapar, sehingga ingin mendapatkan rezeki keluar. Barangkali dapat rezeki mau menuju ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata di tengah perjalanan ketemu Abu Bakar dan Abu Bakar pun kelaparan. Subhanallah. Bapak-bapak, Umar itu menteri luar negeri, Abu Bakar itu menteri dalam negeri. Bayangkan, menteri luar negerinya yang bernama Umar ibn Khattab kelaparan, gak punya makanan di rumah. Subhanallah. Ini tolong bayangkan ya, seorang menteri keluar ingin mencari makanan, barangkali di rumah Rasulullah ada makanan. Di tengah perjalanan ketemu menteri dalam negeri, siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, dan kelaparan. Di sini banyak sekali subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Habis terawih dapat begini ini. Ini kami bertiga, jadi bagian berapa ya Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Bapak bagian berapa tadi Pak? Boleh, Masya Allah ya. Pak Iwan, subhanallah. Udah ya, Masya Allah. Baik ya. Punyaan Pak Iwan sudah habis, subhanallah. Maaf Pak Iwan ya. Jamaah sekalian, ternyata berdua berharap nanti mudah-mudahan Allah izinkan dapat rezeki di rumah Rasulullah. Ternyata sampai di depan rumah Rasulullah sedang keluar. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar dan Umar, mau kemana ya Rasulullah? Wahai sahabatku, aku kelaparan. Bayangkan ya, ini pemimpin padahal bukan miskin, kaya raya. Nabi itu kaya raya, tapi hartanya dibagikan kepada rakyat. Abu Bakar itu orangnya subhanallah konglomerat, tapi uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Umar ibn Khattab itu orang kaya raya, tapi dibagikan sampai dia sendiri kelaparan. Subhanallah. Iya. Calon menteri, subhanallah. Calon gubernur BI, amin subhanallah, amin. Antara dua orang saya nggak tahu milih yang mana saya, subhanallah ya. Antara Pak Munantar sama Pak Iwan, masya Allah, amin, amin, amin ya. Saya nanti tanda tangannya itu, saya nanti minta tanda tangan Pak yang 100.000, subhanallah ya, amin ya. Tolong Pak ya, nanti mudah-mudahan gubernur BI kelaparan, subhanallah. Bukan miskin, bukan miskin Bu, tapi uangnya, hartanya dibagikan kepada, bukan nasabah, bukan kepada siapa? Rakyat. Akhirnya bertiga, bayangkan nih, bertiga pergi ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu orangnya cerdas. Cerdasnya begini Pak, ini belum cerita yang ini ya. Ketika Rasulullah hijrah,
Kemudian Rasulullah kan naik unta. Para sahabat tuh megang unta ya, ada yang kanan, ada yang kiri, berharap supaya Nabi nanti nginep di rumahnya. Ya Rasulullah, nanti tinggal di rumah saya saja Rasul. Yang satu bilang, ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Ibu-ibu bawa anak kecil, langsung diangkat, langsung digendong sama Nabi, dicium sama Rasulullah. Baik, subhanallah. Orang tuanya senang, anaknya dicium Rasulullah. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Nah, untanya jalan ibu-ibu 7 kilo dari Quba menuju ke Madinah. Ternyata Rasulullah bersabda, tolong ya biarkan unta ini diperintah oleh Allah, nanti akan berhenti sendiri. Tiba-tiba berhenti di tanahnya anak yatim. Ada tanah kurang lebih ada 10.000 meter di sana ya, tapi tanahnya anak yatim. Tiba-tiba untanya berhenti. Terus Rasulullah masih belum turun. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya aja Rasul. Biarkan untanya ini masih belum selesai. Ternyata untanya berdiri lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, jalan. Kurang lebih ada 15 meter jalan. Ternyata untanya mundur lagi. Mundur ke tempat yang berhenti tadi. Kemudian Rasulullah putuskan, ini akan saya bangun masjidku yang namanya Masjid Nabawi. Subhanallah, ada sahabat yang megang kendali unta sebelah kiri, ada yang sahabat mengambil unta sebelah kanan, dengan harapan nanti Rasulullah mau nginep di rumahnya, mau tinggal di rumahnya. Yang paling pinter Abu Ayyub, apa? Tasnya Nabi diambil. Subhanallah ya. Jadi tasnya Nabi diambil, subhanallah. Terus Rasulullah turun, ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Semuanya ngomong begitu. Rasul hanya bicara, mana tas saya? Tas sayanya saya bawa ya Rasul. Subhanallah. Kalau begitu saya ikut tas saya. Subhanallah. Jadi kalau ada ustadz ingin diajak mampir, jangan diambil supirnya, Bu. Jangan diambil supirnya, tasnya aja. Subhanallah ya. Jadi tasnya ustadz aja dibawa. Subhanallah. Kayak Ustadz Jamal mau mampir gampang, jangan diajak ustadz yang lain. Tasnya aja, mana tas saya? Tas saya simpen di rumah saya Pak Ustaz. Subhanallah ya. Jadi kalau ingin ke rumahnya Pak Jatmiko, gampang aja, tasnya dititipin aja. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub. Baik. Nah, ketika bertiga, bayangkan nih, siapa nggak seneng rumahnya ditamui oleh Rasulullah? Ya Allah. Ditamui oleh Abu Bakar, ditamui oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Gimana Pak? Mau nggak rumahnya inepin Rasulullah? Subhanallah. Insyaallah. Walhasil ketika Abu Ayyub didatang itu, Abu Ayyub ada di luar, di belakang rumah, di kebun. Istrinya yang melihat, subhanallah, langsung dijemput oleh istrinya, marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang Rasulullah, wa biman ma'ahu, dan 2 sahabatnya. Silakan ya Rasulullah, silakan. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah duduk di ruang tamu. Abu Ayyub dipanggil, Abu Ayyub, ada apa? Rasulullah datang. Ternyata gak ditemui Pak. Rasulullah gak ditemui. Ternyata malah naik manjat kurma, langsung ngambil goloknya, ngambil kurma yang setengah matang. Subhanallah. Yang satu apa itu? Satu tandan gitu ya, satu tandan. So, kalau bahasa Inggrisnya satu tundun. Subhanallah ya. Betul Pak ya, subhanallah. Satu tandan, subhanallah, yang setengah matang, yang rasanya nikmat. Subhanallah, enggak ditemui, tapi ngambil kurma untuk Nabi. Habis itu diserahin sama istrinya, enggak ditemui juga. Langsung ngambil kambing. Ya Allah, kambing Pak, langsung disembelih sendiri. Kambingnya kambing muda. Kayak kalau bahasa Indonesianya itu kayak sate Tegal. Subhanallah. Ada orang Tegal gini kan? Sate Tegal yang kambing muda. Subhanallah. Pak Susilo. Subhanallah. Kambing muda Pak. Subhanallah ya, Masya Allah ya. Subhanallah. Jadi kambing muda, dan orang Arab itu ibu-ibu bisa menyembelih kambing 1 orang. Lain dengan orang Indonesia, kalau menyembelih ayam berapa orang? Hah?
Menyembelih ayam berapa orang? Masya Allah. Jadi kambing disembelih, kemudian dikuliti dan tidak dipotong-potong, dijadikan kambing guling. Subhanallah. Jadi kambing guling itu Bapak Ibu bukan kayak di Indonesia dipotong kecil-kecil. Jadi kambing guling itu utuh, yang nggak ada itu hanya kepalanya sama kakinya, jeroannya. Masya Allah. Kemudian dipanggang menjadi keluar air apa namanya, minyaknya. Waduh, jadi lapar juga. Subhanallah. Alhamdulillah, lapar lagi Pak. Masya Allah ya. Jamaah sekalian, baik. Setelah selesai semuanya, baru Abu Ayyub menemui Rasulullah. Bukan dibiarkan, tapi Abu Ayyub mengambil sesuatu. Bayangkan tuh, Rasul lapar, Abu Bakar lapar, Umar lapar. Sekarang disediain nasi kebuli, ya nasi apa? Nasi kebuli dengan lauknya kambing apa? Guling. Masya Allah. Nih maaf Bu ya, Allah maaf nih. Dan duduknya Nabi itu begini Pak, maaf ya, duduknya begini. Ya, kadang-kadang begini. Mengapa kalau makan begini? Supaya nggak banyak-banyak karena perutnya diganjel dengan paha. Subhanallah. Lain dengan tadi saya perhatikan Pak Jamal itu malah mungkin ikat pinggangnya dibuka. Subhanallah. Maaf ya, saya bercanda. Jadi Rasulullah itu Bu kalau makan malah dicengkak, diganjal dengan paha supaya nggak banyak-banyak. Baik. Makan kalau lapar terus makan begini kira-kira nikmat apa tidak? Nikmat. Kurang lebih ya, makannya baru kurang lebih 10 apa namanya? Suap. Tiba-tiba Rasulullah membaca ayat. Nih, maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, enak makannya, sedang lapar, sedang makan nikmat-nikmatnya, ternyata Rasulullah membaca ayat Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nanti kalian, baik laki-laki maupun perempuan, akan ditanya oleh Allah nikmat yang baru kita makan. Ya Allah, ini Bu, ditanya saya nanti. Ayo Muslih, kamu kebagian berapa? Subhanallah, ditanya oleh Allah. Oleh karena itu saya serahkan aja kepada Pak Ustadz. Saya sedikit aja saja, Masya Allah ya. Subhanallah, ditanya Pak, sehingga makannya berhenti. Ibu ditanya, coba bersama-sama. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian semuanya akan ditanya oleh Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa? Jawabannya adalah, ya Allah, saya gunakan untuk bekal ibadah, untuk sahur ya Allah, untuk puasa, untuk berbuka ya Allah, untuk saya bawa ke street ya Allah ya. Waduh, maaf ya. Siapa yang bawa ini dijamin masuk surga. Subhanallah. Siapa tadi? Nggak usah sana ya. Ini Bu, subhanallah, jaminan masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan besok Pak Mahmud imam. Subhanallah. Amin ya Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau Sabtu nggak apa-apa, saya udah pulang. Masya Allah. Jadi tolong ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah. Semuanya akan ditanya. Ya, tinggal di sini ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun. Betul ya? Betul ya? Ada yang 2 tahun setengah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjawab, ya Allah, saya datang ke Tokyo. Engkau berikan nikmat, aku kerja dengan serius ya Allah. Rizki yang Kau berikan aku gunakan untuk bekal ibadah ya Allah, untuk bangun rumah ya Allah, untuk sekolah anak saya ya Allah, untuk pergi haji ya Allah. Semuanya saya doakan bisa pergi haji. Amin ya. Ada ibu, bapak, suami istri kaya raya. Kaya raya. Gajinya nggak pernah diterima uang cash, nerimanya pakai rekening. Jadi tahunya itu lewat internet. Subhanallah, bankingnya. Dilihat, subhanallah, alhamdulillah,
Sekarang baru ada tabungan 2,5 miliar. Subhanallah. Amin, 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 amin. Subhanallah. Tolong Pak amin Pak. Subhanallah. Pak Jatmiko nggak mau amin, takut diturunin. Subhanallah. Baik Pak, saya naikin 5 miliar setengah. Amin. Oh, baru amin. Subhanallah. Ternyata mungkin uangnya antara 2,5 sampai 5 miliar. Subhanallah. Amin. Maaf ya. Jadi ini pas sekitar jam 10 siang ya, jam 9 kan mall baru dibuka di Jakarta nih. Ternyata suaminya ingin tahu ambil uang cash di ATM. Subhanallah, ngambil uang cash sambil lihat saldo. Ternyata uangnya kurang lebih 2,5 miliar. Dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gaji saya sudah masuk. Istrinya mau masuk mall, ada ibu-ibu gendong anak. Ibu ini belum sarapan, anaknya juga belum sarapan, kepingin beli nasi uduk, kurang lebih harganya 5.000 satu bungkus, berdua berarti 10.000 rupiah. Nah, oleh ibu tadi, ibu orang kaya tadi, subhanallah, ibu tadi dikasih uang 5.000, subhanallah, dikasih 5.000. Dilihat oleh suaminya dari ATM. Ibu ini tadi, terima kasih Bu Haji, padahal belum Haji dipanggil Bu Haji. Subhanallah. Jadi siapa yang ngasih pasti dipanggil Bu Haji. Subhanallah ya. Betul Pak. Sekalipun belum haji, kalau ngasih pasti dipanggil Bu Haji. Betul ya, betul ya. Oleh karena itu tolong amin saja. Subhanallah ya. Akhirnya dikasih uang 5.000, kemudian dia terima kasih Bu Haji, terima kasih. Ibu Haji langsung masuk ke mall, tapi uangnya dilihat. Artinya ini dapat 5.000 baru satu bungkus, baru untuk anak saya, untuk saya belum. Subhanallah. Suaminya dari jauh mikir, dikasih berapa ya sama istri saya tadi, kok masih dilihat aja. Subhanallah. Akhirnya Bu disamperin, dikasih 20.000. Yang hijau itu loh, yang hijau ya, betul Pak ya, yang hijau itu ya, Masya Allah ya. Dikasih 20.000, subhanallah, disamperin ibu, ya Allah, nangis menjerit, ya Allah, alhamdulillah ya Allah Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Mintanya hanya 5.000 lagi, tapi dapatnya sekarang ini sudah 25.000. Subhanallah, dia nangis bersyukur, alhamdulillah ya Allah Pak Haji, mudah-mudahan selamat dunia akhirat Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji rezekinya diberkahi. Pak Haji bingung, orang ini kok syukurnya begini, padahal hanya saya kasih 20.000, padahal saya sudah ada uang cash di ATM, ada 2,5 miliar, saya hanya mengucapkan alhamdulillah. Di mana rasa syukur saya dibanding dengan ibu? Di mana letak syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Coba dikasih hanya mendapatkan uang 25.000, tapi syukurnya sampai menangis-nangis di hadapan Allah, menyampaikan kepada Pak, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Sementara uang saya ada 2,5 miliar, saya hanya mengucapkan alhamdulillah gaji saya sudah masuk. Di mana perbedaan antara syukur kita dengan orang yang mendapatkan 25.000 rupiah tadi itu? Ini tolong dikias-kiaskan Bu ya, dikiaskan sendiri. Ternyata syukurnya orang kayak tadi itu, Masya Allah, sampai menangis-nangis di hadapan Allah. Dia hanya memerlukan uang 10.000 untuk apa? Hanya untuk beli 2 bungkus nasi uduk. Ternyata Allah berikan 25.000, yang 5.000 dari istrinya, yang 20.000 dari suaminya. Subhanallah, tapi syukurnya luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita semuanya sekarang pandai bersyukur. Dan surat Al-Hakumut Takatsur, makanya di Jawa Timur ya, khususnya orang-orang NU itu kalau tarawih pasti membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Betul ya? Al-Hakumut Takatsur, terus wal asri, terus lagi wailun, terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka, habis itu li ilafi quraisy. Setelah itu apa? Kemudian ara'aita qul ya apa namanya, inna atainakal kautsar qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kalau sudah idza jaa, terakhir tabbat yada, salatnya 20 rakaat. Subhanallah. Hitung-hitung Pak. Jadi gak usah saya dapat berapa rakaat, ngitungnya aja. Allah, itu sudah 2. Wal asri 4. Apalagi wailul 6.
nanti akhir tarawih alam taro. Oh, jadi udah nggak usah ngitung-ngitung lagi, subhanallah. Ini sudah ada urutannya, masya Allah ya. Ngitungnya begitu caranya gampang, subhanallah. Tinggal nanti sholat witirnya. Besok malam mulai malam 21. Ibu-ibu, gimana terawihnya kita tambah lagi? Kan sekarang udah 11 ya. Ditambah 20 rakaat lagi, subhanallah. Jadinya berapa? 31. Iya Pak, di Mekah Pak. Di Mekah mulai malam ini, karena di Mekah sekarang ini udah 21 di Mekah. Di Mekah mulai malam ini, tolong nanti dilihat di televisi, sholatnya 20 rakaat habis Isya sampai jam 11 seperempat. Kemudian nanti jam 1 ulangi lagi sampai jam 3 11 rakaat. Subhanallah, nikmat. Dan jamaahnya belum banyak, baru sekitar 2 juta jamaah. Subhanallah, masya Allah. Dan siapa yang umroh pada bulan Ramadan, umroh pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Saya ingin bikin panitia. Tolong, mumpung orang BI ada di sini, subhanallah ya, bagaimana kita berangkat haji bersama dengan seluruh warga yang ada di sini, satu kloter Pak ya, subhanallah. Wakilnya Bapak Gatot, subhanallah Ibu ya, tolong ya, wakilnya masya Allah ya, karena beliau dari BNI, Pak ya, masya Allah ya. Jadi nanti kemudian ustadznya nggak tahu Ustadz Jamal atau siapa, subhanallah ya, masya Allah. Mudah-mudahan satu kloter saya jemput di Jeddah, subhanallah. Saya akan jemput di Jeddah. Mudah-mudahan nanti bisa haji tahun ini. Pak Arman mau haji tahun ini Pak? Nah, sekarang namanya saya ganti Haji Abdurrahman, subhanallah. Alhamdulillah. Setuju? Haji Abdurrahman, masya Allah. Pak Haji Abdurrahman, apa kabar? Subhanallah. Alhamdulillah. Maaf, saya ini tukang mindah nama Bu, tapi mindah yang baik-baik, subhanallah. Jadi mulai hari ini tolong panggil siapa tadi? Bapak Haji Abdurrahman, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini istrinya Pak Haji Abdurrahman, Hajah Siti Rohmah, subhanallah. Alhamdulillah. Ada di sini. Mana Ibu? Ibu mana Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ya. Hadakan Bu Haji Siti Rohmah, apa kabar? Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Haji Abdurrahman, nanti tolong Pak ketemu saya Pak, mudah-mudahan Pak ya. HP saya mungkin saya aktifkan Pak yang ini Pak. Udah nanti ketemu di sana. Nanti kalau tidak salah hotel saya di sebelahnya jam yang gede itu Pak. Yang gede itu namanya Hotel Grand Zamzam. Mungkin kalau tidak ada halangan, saya di sebelahnya namanya Sofa Darul Iman. Itu nanti di sana, subhanallah. Mudah-mudahan maaf jaraknya agak jauh sedikit dari Masjidil Haram, kurang lebih 5 meter, subhanallah ya. Alhamdulillah. Maaf, mudah-mudahan agak jauh sedikit ya, karena langsung lantainya, pinggirnya itu langsung dengan halaman Masjidil Haram. Dan boleh sholat di hotel nyambung dengan Masjidil Haram. Seandainya kita terlambat sholat ada musolanya besar, namanya musolanya indah, dan sholat di situ boleh dan pahalanya sama. Tapi kalau terus-terusan di situ nggak mau masuk Masjidil Haram, saya panggil Haji Balkon. Jadi kalau nggak mau keluar di situ saja namanya Haji Balkon, subhanallah. Karena yang nikmat itu kan desek-desekan di Masjidil Haram ya, masya Allah ini. Jadi mudah-mudahan nanti sekalipun tinggal di hotel, tapi tetap sholatnya di Masjidil Haram. Jadi ini hari ini adalah pandai bersyukur atas nikmat Allah. Judulnya hari ini. Biasanya judul itu ditaruh di awal. Sekarang saya kasih judul adalah pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena makanan masih banyak, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Masya Allah. Baik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian tausiah dari Ustaz malam hari ini, bagaimana kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kenikmatan makanan maupun kenikmatan kita sehat, kita diberikan kesempatan. Kata
Katanya dua hal yang sering dilupakan oleh kita, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan. Kadang-kala kita ingat ketika kita sakit, ya, dan kadang-kala kita itu ingat ketika kita sibuk, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempertajam apa yang Ustadz sampaikan, kami berikan kesempatan untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu dulu, silakan. Saya doakan mudah-mudahan nggak ada yang nanya supaya cepat selesai. Subhanallah. Silakan, silakan. Belum ada ini, Ustaz. Mau disimpan mungkin, Ustaz? Kelihatannya adalah kita tidak usah diskusi, langsung dipraktekkan. Subhanallah. Begitu Pak ya? Langsung dipraktekkan. Masya Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya Pak Ustaz. Saya akan bertanya tetapi sangat tidak berhubungan dengan materi. Boleh. Saya penasaran keberadaan nanti di yaumul akhir mengenai Nabi Isa. Iya. Bagaimana keberadaannya? Saya sudah baca beberapa di ini tapi merasa sangat tak puas kalau langsung ke Pak Ustaz saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam. Kayaknya enak pakai ini. Mati ini. Waduh, kalau ada minuman nambah begini ini harus waktunya nambah juga. Subhanallah ya. Maaf Bu, yang salah bukan saya Bu, yang salah panitia. Subhanallah. Ngapain nambah air lagi? Subhanallah. Masya Allah, terima kasih. Ini. Boleh saya minum dulu? Minta izin Bu. Oh, sudah lama. Nabi Isa alaihissalam ini pernah ada sumpah pocong. Ini ada sumpah pocong juga ya. Di Indonesia ada istilah sumpah pocong. Jadi ada ulama Nasrani dari Najran datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad. Muhammad, ada apa? Kamu kok mengatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan? Oh iya bukan. Siapa? Dia adalah hamba Allah, Nabiullah, utusan Allah. Terus orangnya tadi itu Muhammad. Isa siapa bapaknya? Ini orang Nasrani Bu yang bertanya. Dijawab oleh Nabi, nggak punya bapak. Oh, nggak punya bapak kan? Iya nggak punya. Kalau begitu bapaknya adalah Allah. Oh itu. Makanya dikatakan Tuhan Bapa. Terus Nabi begini, udah kalau gitu sumpah pocong ya. Sumpah pocong. Yang benar kamu atau saya? Tolong datangkan semua keluargamu. Saya datangkan nanti anakku Fatimah. Saya datangkan Ali bin Abi Thalib. Saya datangkan nanti cucuku Hasan dan Husain. Ayo berdoa kepada Allah. Sumpah pocong. Sumpah pocong apa? Siapa yang salah didoakan akan musnah, akan celaka, akan meninggal dunia semuanya. Besok ya datang, subhanallah ternyata 7 orang nih berunding. Jangan kita, bahasa Arabnya itu mubahalah, dalam Al-Quran namanya mubahalah. Lalu bahasa Indonesianya katanya sumpah pocong, namanya begitu ya, sumpah pocong. Ternyata orang Nasrani tadi tuh, itu betul-betul Nabi loh. Jadi ternyata tahu bahwa ini Nabi Muhammad. Kalau kita didoakan oleh Nabi Muhammad nanti kita mati semuanya, 7 keturunan mati semuanya. Waduh, ternyata nggak berani. Ternyata tidak berani sumpah pocong. Ini tolong dilihat dalam surat Ali Imran, ya, di dalam surat Ali Imran. Baik. Walhasil, Bapak Ibu,
manusia ini ada 4 kategori. Manusia ada 4 kategori. Ada yang diciptakan oleh Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa? Tolong dibantu saya. Yang nggak punya bapak, nggak punya ibu siapa? Ada lakinya saja, tapi nggak ada ibunya. Ada lakinya, unsur laki-laki, tapi nggak ada perempuannya. Siapa? Ibu Hawa. Terus ada bapaknya, ada ibunya. Siapa? Pak Mahmudi. Betul Pak ya? Iya, betul ya? Ya, ada bapak ibu, iya kan? Ada bapak ibu. Nah, seluruh manusia ada bapaknya, ada ibunya. Sekarang ada ibunya, nggak ada bapaknya. Siapa? Nabi Isa. Begitu Pak. Baik. Cuman bagi orang Nasrani katanya karena nggak punya bapak, maka bapaknya adalah Allah. Itu salah, dibantah. Wahai orang Nasrani, kalau kamu mengatakan karena Isa nggak punya bapak, makanya bapaknya adalah Tuhan, yang berhak menjadi Tuhan bukan Isa. Seandainya nggak punya bapak, nggak punya ibu jadi Tuhan, yang paling berhak itu Adam. Adam itu lebih berhak karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Oh iya juga ya. Tapi menurut orang Nasrani, Adam adalah manusia yang mewariskan dosa. Oh, itu menurut orang Kristen ada dosa warisan. Ada dosa warisan. Dibantah lagi, kalau seandainya nggak punya libat mana Hawa dengan Isa. Isa itu Bapak Ibu dikandung oleh Bunda Maryam itu 9 bulan dan melahirkan biasa. Hanya bedanya nggak punya bapak. Hebat mana dengan Hawa diambilkan dari tulang rusuk kemudian jadi manusia. Kalau itu hebat Hawa dong. Kalau seandainya Isa nggak punya bapak menjadi Tuhan, maka lebih berhak menjadi Tuhan adalah Hawa. Tapi Hawa menurut mereka adalah suami istri yang mewariskan dosa menurut orang Kristen. Jadi Allah wujudkan Isa tanpa bapak itu menunjukkan keagungan Allah. Baik, ringkasnya saja begitu. Terus oleh orang Yahudi, maaf ibu-ibu, orang Yahudi itu, orang Israel itu sangat benci terhadap orang Kristen. Orang Yahudi itu sangat benci terhadap Bunda Maria. Bunda Maria itu dikatakan pelacur. Ya Allah. Ini menurut agama Yahudi dikatakan pelacur. Kemudian Isa adalah anak haram. Siapa yang berzina? Nabi Zakaria. Ya Allah. Dari yang dituduh berzina dengan Maryam. Mengapa? Karena Maryam tinggalnya di Masjidil Aqsa dan Zakaria itu paman dari Maryam, dan nggak ada yang megang kunci kecuali Zakaria. Kok sekarang Maryam hamil? Kalau begitu berarti yang berzina adalah Zakaria. Ya Allah, ini orang Yahudi. Menurut orang Kristen tidak. Bunda Maria adalah Tuhan Ibu. Subhanallah. Anaknya adalah Yesus. Anaknya adalah Yesus. Karena nggak punya bapak, maka bapaknya adalah Allah. Itu. Ini pandangan Kristen. Jadi menurut pandangan Yahudi, Isa anak haram, ibunya apa tadi? Apa? Pelacur. Kalau menurut orang Kristen, Isa, Yesus, anak Tuhan. Tuhan ibu siapa? Maryam. Tuhan Bapa? Allah. Itu menurut Yahudi Kristen. Menurut orang Islam, Isa adalah Nabiullah. Ibunya adalah wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah orang yang benar. Nah tadi Bu Santi, karena ada dalam surat apa tadi? Surat apa? Al-Ahzab berapa? Sudah hafal. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah hafal surat Al-Ahzab 35. Jaminannya apa? Jaminannya? Surga. Boleh istrinya masuk surga? Pak Jatmiko? Ya, kalau istrinya masuk surga, suami masuk surga, subhanallah. Surat yang jujur. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah perempuan yang jujur. Nah, itu pandangan Islam. Nah, oleh orang Yahudi
Isa ini mau dibunuh. Begitu Pak. Isa mau dibunuh. Tolong dilihat dalam surat Maryam, dalam surat An-Nisa. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, kami orang Yahudi yang bunuh Isa. Oh. Jadi yang ingin bunuh Isa siapa? Orang Yahudi. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dijawab oleh Allah. Ini Allah jawab, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa, wama solabuhu, tidak menyalib Isa, walakin subbihalahum, tapi ada muridnya yang namanya Yudas, itu muridnya yang munafik, menerima suap. Akhirnya malam-malam berada di rumah, ternyata disergap oleh Yahudi karena ditunjukkan oleh Yudas tadi itu. Nabi Isa ada di dalam rumah dengan ada santrinya 12. Mana Isa mana? Ternyata Yudas suaranya berubah menjadi kayak suaranya Nabi Isa. Wajahnya berubah seperti wajahnya Nabi Isa, langsung ditangkap Pak. Ditangkap oleh tentara Romawi. Ditangkap. Udah, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Waduh panjang Pak, ini saya nulisnya 4 tahun Pak. Subhanallah. Gimana Pak? Kita jawab 4 tahun atau gimana Pak? Subhanallah ya. Maaf ibu-ibu, ini disertasi saya. Saya nulisnya 4 tahun. Gimana nih? Kira-kira saya sampaikan sampai jam 4 atau gimana? Ini ringkas saja, ya ringkas saja. Jadi sekarang Nabi Isa ada di langit Bu. Ada di langit. Di langit kedua. Usianya 33 tahun. Dan nanti akan turun lagi seusia 33 tahun. Nih maaf nih nasih ini, udah yang nakal. Jadi buku saya dicetak di GIP. Subhanallah. Maaf ya. Jadi buku saya yang berjudul Isa dan Al-Mahdi di Akhir Zaman, dicetak nih, nakal di subhanallah ya. Jadi buku saya kurang lebih hanya 250 halaman, itu saya ambil sebagian karena aslinya 800 halaman berbahasa Arab. Pakai berbahasa Arab. Lah ini pertanyaannya apa namanya? Pak Munir, subhanallah. Jadi gimana, mau dijawab ringkas atau panjang Pak? Subhanallah ya. Ringkasnya sebentar lagi Nabi Isa mau turun. Kok sebentar lagi? Iya. Rasulullah bersabda, yushiku an yanzila fikum ibnu Maryam. Sebentar lagi Nabi Isa akan turun. Apa yang dilakukan? Yaqtulul khinzir, babi akan dibunuh oleh Nabi Isa. Mengapa kok dibunuh? Karena orang-orang Nasrani mengaku ngikut Nabi Isa tapi menghalalkan babi, padahal babi diharamkan oleh Allah. Menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak rela apa yang dilakukan oleh Nasrani. Nanti yang pertama kali adalah babi akan dibunuh. 2, wayak sirus salib, salib itu nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa. 3, wayak tulu dajjal, bunuh dajjal. Aduh, dajjal, maaf ya, dajjal nanti itu di bumi hanya 40 hari ibu-ibu. Nanti muncul, sekarang sudah ada. Dajjal nanti muncul 40 hari. Hari pertama sama dengan setahun. Setahun persis, sama dengan 660 hari. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami sholat? Perkiraan saja, antara zuhur sama asar berapa jam nanti sholat asar. Nanti antara asar dengan maghrib, karena masih pagi aja tuh, pagi. Ini selama 1 hari sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari yang keempat dan seterusnya hanya seperti hari biasa. Waduh panjang nih ya, masya Allah. Ringkasnya ya, pas Nabi Isa turunnya di mana? Di Suriah. Makanya sekarang perang Suriah ini, Israel ada di Palestina ini, saya deg-degan Bu. Saya deg-degan, kayaknya kiamat ini sudah dekat sekali. Ya, kiamat sudah dekat sekali. Berapa kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya nampak sekali. Nanti kalau Nabi Isa sudah turun sana, sebelumnya ada namanya Imam Mahdi.
Imam Mahdi itu nanti akan menghancurkan penguasa-penguasa yang lalim, yang zalim. Kezaliman yang ada di dunia ini akan dihancurkan, dan alhamdulillah insyaallah ditegakkan oleh Imam Mahdi. Pas Imam Mahdi sedang sholat di masjid Damaskus Timur, di Damaskus Timur, dan ada menara putih. Sekarang sudah ada menaranya, ibu-ibu, sudah ada menaranya putih, dan Nabi Isa nanti akan turun di situ. Wah, ini nggak bisa pakai logika, nggak nyambung, Pak. Pakai logika nggak nyambung, ini Quran dan hadis. Jamaah sekalian, kemudian Nabi Isa turun, Imam Mahdi sedang mau, sudah diqomat nih. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, Imam Mahdi sudah maju ke depan. Ternyata jamaahnya Nabi Isa, Imam Mahdi mundur. Langsung Nabi Isa di sop pertama diminta jadi imam. Silakan wahai Nabi Isa. Subhanallah, ternyata Nabi Isa mengatakan, tidak, saya jadi makmum saja. Imamnya imam kamu. Jadi sebenarnya di sini yang berhak menjadi imam bukan saya, yaitu Ustaz Jamal. Subhanallah. Alhamdulillah, ya maaf ya. Jadi ternyata mengapa Nabi Isa nggak mau? Karena Nabi Isa datang bukan untuk membawa syariat baru, bukan. Tapi syariat Nabi Muhammad, Nabi Isa ingin meneruskan perjuangan Quran. Itu maksudnya. Baik. Jadi Nabi Isa padahal Nabi kan, padahal Nabi. Jadi bukan bawa Injil lagi, bukan Injil Bu yang diperjuangkan. Injil sudah selesai dengan turunnya Al-Quran. Baik. Ringkasnya Pak Munir, subhanallah, di bumi Nabi Isa kemudian subhanallah pas habis sholat ternyata ada 70.000 Yahudi bersenjata lengkap mau menyerang umat Islam yang ada di Suriah, dipimpin Dajjal langsung. Dajjal itu Bapak Ibu, maaf ya, bisa pergi dari Indonesia ke Tokyo hanya 5 menit. Bisa dari Indonesia ke Amerika hanya 5 menit. Dan bisa menghidupkan orang mati. Dan bisa pamannya kita ngomong di sini, mangga, kamu tumbuh langsung berbuah. Subhanallah. Itu Dajjal. Makanya Dajjal mengaku menjadi Tuhan. Itu Dajjal nanti. Dajjal maaf ya, matanya PC1. Nah ini matanya PC1 ya, matanya PC1 Dajjal. Inggrisnya setelah Nabi Isa sholat subuh, Yahudi mau menyerang, ternyata Dajjal melihat Nabi Isa, Dajjalnya sembunyi lari oleh Nabi Isa. Lari kemana? Akan aku kejar. Yahudi semuanya lari, karena apa? Karena pimpinannya lari semuanya. Tiba-tiba kursi bisa bicara. Apa? Meja bicara, dinding bicara, pohon bicara, batu bicara. Ini ada dalam hadis, tolong nanti lihat ya. Kecuali pohon satu, namanya pohon Ghorqad, itu nggak mau bicara. Dan sekarang di Israel sudah nanam pohon Ghorqad, sekarang sudah ada. Jadi orang Israel percaya Pak dengan ini. Israel percaya baik. Ringkasnya, alhamdulillah Dajjal tertangkap di Laut Mati di Yordania. Dajjal selesai. Tinggal Nabi Isa. Lah Nabi Isa berada di bumi selama 40 tahun. Nah, 40 tahun. Semuanya subhanallah. Maaf, pada waktu itu sudah nggak ada perang. Yang namanya kuda nggak laku. Kuda nggak laku Pak. Yang paling mahal sapi. Subhanallah. Mengapa? Untuk membajak tanah. Tanah nanti subhanallah semuanya menjadi subur. Tanaman subur. Ringkasnya, habis itu dunia menjadi aman. Subhanallah selama 7 tahun. Selama 7 tahun Nabi Isa pergi haji. Mudah-mudahan nanti pas kloter Tokyo pergi haji, mudah-mudahan ketemu sebenarnya ya. Nabi Isa nanti pergi haji, kemudian maaf ya balik lagi ke Medina. Ternyata setelah sudah cukup 40 tahun Nabi Isa meninggal dunia di Medina. Makanya di sini ada makam Nabi. Bapak-bapak, di sebelahnya ada makamnya Abu Bakar. Di sebelahnya ada makamnya Umar. Di sebelahnya ada kosong. Siapa mau? Pak Susilo mau? Nggak bisa Pak Susilo, maaf ya. Ibu-ibu nggak bisa. Karena apa? Karena ini tempat untuk Nabi Isa. Nah, ini pertanyaannya. Untuk Nabi Isa.
nanti jamaah sekalian, dunia sudah nggak ada perang, dan seluruh pada hari itu orang Kristen semuanya masuk Islam sedunia. Orang Islam, orang Kristen seluruhnya masuk Islam. Tolong ibu-ibu yang bawa Quran, yang ada terjemahnya, surat An-Nisa 159, tolong dibantu saya. Yang bawa Quran, atau bapak Ustaz? Yang bawa Quran, surat An-Nisa ayat 159. Orang Yahudi pada waktu itu seluruhnya masuk Islam. Tolong surat An-Nisa, siapa yang bawa dengan terjemahnya? Ada? Ayat 159. Ada Bu? An-Nisa, ada Bu ya? Tolong. Terjemahnya. Ini suaranya bagus. Yang ini bagus suaranya nih. Tolong dibaca 3 kali Bu, 3 kali Bu. Dibaca artinya aja. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab. Maksud ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Tidak ada satupun ahli kitab, ya terus? Yang tidak beriman kepadanya, maksudnya Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, yaitu Nabi Isa, akan menjadi saksi mereka. 3 kali Bu, 3 kali Bu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Sekali lagi Bu ya. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Jadi kalau sekarang masih ada Yahudi, sekarang masih ada Nasrani, ini belum kiamat. Nanti kalau Nabi Isa sudah turun, dan kemudian perjuangan yang sedikit saya serangkan tadi, itu seluruhnya nanti akan masuk Islam. Seluruhnya, tidak satu pun mereka yang masih hidup pada waktu itu, kecuali mereka beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah Nabiullah. Yahudi masuk Islam, Kristen masuk Islam, tapi nunggu nanti Nabi Isa turun. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maaf nih, ada angin dari selatan. Nah, mana selatan itu mana? Mana selatan Pak? Sini ya. Angin dari selatan. Setiap orang yang beriman kena angin itu sedunia meninggal dunia semua. Ini sekarang angin timur apa barat ya? Anginnya dari selatan ya. Nanti siapapun yang beriman seluruh dunia ada angin sepoi-sepoi. Subhanallah, enak-enak duduk sama keluarganya, kena angin, ibunya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, cucunya meninggal semuanya, yang tinggal orang yang tidak beriman. Akhirnya tidak ada azan, tidak ada Allahu Akbar, manusia seperti binatang. Maaf ya, sekali lagi, ada laki perempuan ketemu di trotoar, maaf ya, dia berbuat sesuatu nggak senonoh, sudah nggak ada. Itulah nanti datang kiamat. Tidak lama kemudian, malaikat Israfil meniup sangkakalanya, buminya goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi orang Islam sudah meninggal dunia semuanya, dan mudah-mudahan semuanya masuk surga. Cukup Pak Munir? Masya Allah, ini ringkesan Pak, 4 tahun diringkas menjadi 4 menit. Subhanallah ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
diberi waktu setengah menit. Tolong semuanya mendoakan ibu kandungnya. Tolong didoakan ibunya sehat walafiat, doakan ibunya bahagia. Setengah menit, silakan ingat ibunya semuanya. Tolong bersyukur kepada Allah. Kita diberikan ibu yang baik, ibu yang selalu mendoakan kita. Tolong didoakan ibunya. Mudah-mudahan ibunya bahagia, ibunya selamat dunia akhirat. Kalau dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ibu kita semuanya husnul khotimah. Silakan ingat bapaknya, silakan ingat bapaknya. Siapa yang punya ibu yang masih hidup, semuanya dijamin masuk surga. Syarat yang satu, jangan ada yang mengecewakan ibunya. Tolong, jangan ada yang mengecewakan bapaknya. Siapa yang tidak mengecewakan bapaknya, siapa yang tidak mengecewakan ibunya, kita istilahkan dengan dua pintu surga yang sering dilupakan. Kadang-kadang lebih kita perhatian kepada anak kita, lebih perhatian kepada istri kita, lebih perhatian kepada suami. Ada yang lupa dengan ibunya, lupa dengan bapaknya. Tolong kesempatan ini saya ingatkan semuanya, tolong jangan lupa ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kita, bapak yang bimbing kita, yang menyekolahkan kita. Semuanya tolong ingat putra putrinya. Saya kasih waktu 1 menit. Tolong doakan semua anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Jangan ada anak kita yang sengsara. Silakan. Doa keluarga sakinah, istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik, bersama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semuanya mohon surga bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.